Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, serta nikmat sempat. Tak henti-hentinya kita selalu mengucapkan, minimal lisan kita selalu berkata Alhamdulillah sebagai ungkapan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ungkapan rasa syukur itu baru diawali dengan lisan, cuma setidaknya sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wali apapun niat kita dengan hati. Mudah-mudahan langkah bapak-bapak semuanya yang hadir ke majelis ini insyaallah dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh umatnya, kepada tabi'innya. Mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti kita berhak mendapatkan syafa'atul ummah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua RW 011 Bapak RW Nanang, yang saya hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Ketua RT 04 Bapak Zainuddin, yang saya hormati para guru, para ustadz, para kiai, para orang tua, yang saya hormati Ketua RT keseluruhan dari RT 1 sampai RT 07. Mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita, umarok, ulamanya selalu dijaga kesehatannya, selalu dijaga rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula ada sentlingan sekarang Sumur Batu, setiap RW dikasih polisi. Bersyukur banget, langsung dipraktekin sama Pak Wagiman, mengucapkan rasa syukur dengan kalimat alhamdulillah. Bersyukur banget kata saya. Alhamdulillah, jadi keamanan kita minimal bisa kerjasama, dari security-nya, dari satpamnya bisa kerjasama nanti sama Pak, belum tahu saya namanya Pak, mohon maaf, Pak Munasir. Salam kenal Pak, mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Munasir ini polisi RW 011, jangan macam-macam. Sekarang RW 011 punya polisi. Kemarin polisinya hanya polisi tidur. Sekarang diwujudkan bukan polisi tidur, Pak. Alhamdulillah. Tidur beneran. Kapan ya? Apa lihat? Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir YouTube ya. dalam kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, mudah-mudahan insyaallah seluruhnya yang ada di sini
dan umumnya seluruh warga Senopati insya Allah dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal alamin. Gak panjang lebar, di sini temanya tawakufan. Harusnya yang bikin pamflet juga inisiatif tambahin sementara. Nanti soalnya ada yang bingung, ini mau bulan puasa kok malah semua kegiatan ditutup, pengajian ditutup, ibu-ibu taklim, bapak-bapak juga ditutup. Tambahin tawakufan sementara. Takutnya kalau udah yang dapat berita tawakuf, dengar itu yang ngajinya jarang, langsung bersyukur, alhamdulillah. Bener Pak? Nah iya, kalau dengar begitu tawakuf nanti langsung bersyukur, langsung spontan, alhamdulillah sebulan sekali saya nggak ngaji lagi gitu. Coba kalau ditutup sementara, nanti kita buka habis selesai bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan jamaahnya insya Allah tambah banyak. Apa manfaatnya? Tadi juga saya mohon maaf sebelum saya ngobrol kepada tuan rumah Pak RTJ, mohon maaf tadi saya ada tamu dari jauh, makanya saya nggak bisa tinggal tadi sampai dijemput Pak D Kumis juga Ustaz. Ya ada tamu dari jauh ini soalnya, jadi mohon maaf saya telat, tapi insya Allah saya hadir walaupun sebentar. Habis ini juga ada kumpulan formatis Forum Umat Islam Sesumur Batu Pak Polisi, Pak Munasir, yang dulunya sempat vakum mau kita hidupkan lagi insya Allah. Jadi habis ini saya nanti mungkin habis doa langsung saya pamit mundur. Bapak-bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui untuk terakhir tawakufan ini biasanya saya selalu buka kitab Bidayatul Hidayah, karena ini saya telat, namanya manusia mah malu Ustaz kalau telat. Biasanya saya paling pertama kalau pengajian bulanan. Kemarin punya gagasan juga kalau seandainya yang hadir kita absen aja, jadi setiap 3 bulan sekali kita kasih door prize. Yang dapat siapa? DKM-nya, bukan jamaah. Nah DKM-nya hadir terus gitu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita muhasabah, kita merenung di akhir bulan Sya'ban ini, kira-kira selama 1 tahun itu kita sudah berbuat apa? Kira-kira sudah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah berbuat apa? Halo Pak, sambil merokok aja santai. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sering saya sampaikan di majelis-majelis seperti ini, karena apa? Rata-rata lupa. Rata-rata lupa. Seluruh manusia yang ada di jagat ini beserta isinya rata-rata menakar kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma dari harta dan benda. Bener gak Pak kira-kira? Bener gak? Bener Pak. Kita akui, saya pun mengakui. Jadi yang kita perlu muhasabah, kita introspeksi diri, kira-kira bersyukur kita sudah sampai mana? Pasti kita berpikir kalau nikmat yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma nikmat harta dan benda. Yang penting rumah bisa kesetor, yang penting kreditan mobil aman, yang penting
kreditan motor aman, yang penting belanja istri aman, yang penting pula skincare-nya istri nggak lupa. Itu pernah nggak tidak bapak-bapak membayangkan pernah sekali atau dalam sebulan kita memikirkan nikmat yang sangat istimewa di luar harta dan benda? Selain itu pernah nggak? Pernah nggak bapak-bapak pernah bersyukur ya Allah, saya bisa ngopi enak, saya masih bisa rokok enak? Pernah nggak? Ini kalau ditanya jujur pernah nggak ini? Pernah. Hah? Lupa. Alhamdulillah lupa. Nggak apa-apa, jujur. Jadi kalau dapat gajian baru alhamdulillah, habis itu shopping sama anak istri gitu. Yang penting bulanan rumah aman, wifi aman, motor aman, selesai. Sedangkan tuntutan kita, realisasi harta kita yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa ini? Pak, untuk apa harta kita di dunia ini? Kira-kira dapat gajian yang diingat pertama kali apa coba? Hah? Cicilan. Kita rubah, berpikir kita rubah, berpikir kita rubah. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi kalau kita selalu ingat Allah, Allah pasti ingat kita. Kalau kita bersyukur kepada Allah, jangan sekali-kali kita ingkar kepada Allah. Makanya saya cerita, kalau seandainya kita dapat harta setiap bulan gajian, terus yang dipikirin cuma cicilan, cuma itu untuk duniawi, kira-kira Bapak ingkar nggak sama Allah? Ingkar nggak? Ingkar. Kita akui, kita fair aja di sini, kita ingkar. Terus gimana? Tat. Saya mah gedek banget RW kalau ada yang manggil tat. Nggak orang tat Pak RT. Lain pantat. Nah, kalau murtad, saya mah nggak seneng banget. Lebih baik manggil saya Mas Pak. Jadi kelihatan muda Pak. Gitu. Kalau nggak mau manggil Pak Ustadz, manggil Mas aja Pak. Lebih enak. Abang. Muda terus. Kalau di Sumur Batu mah gitu. Kita balik lagi, tadi kita umpamakan kira-kira realisasi kita biar kita nggak dianggap Allah itu ingkar. Washkuruli wala takfurun, dan jangan, kalau bersyukur jangan sekali-kali ingkar kepada Allah. Seperti apa ini? Kita sedekahkan Mbak. Ingat pertama kali nikmat yang dikasih Allah, yang kita anggap dulu harta benda, kita bahas, kita selesaikan di dunia. Kemarin di RT 3 ada pengajian, saya suruh milih, kira-kira milih dunia apa akhirat? Dunia akhirat Pak Ustaz. Tapi nyatanya lupa Pak. Itu hanya sekedar lisan. Makanya sholat pun kalau nggak dari hati, moal diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena harus dari hati. Saya nggak enak kalau nggak sholat. Ada Pak RT rajin banget mana ke masjid gitu. Padahal Pak RT ada masjid ya. Saya malu kalau saya nggak ke masjid. Nggak apa-apa, dipaksa dulu. Boleh itu Ustaz, boleh. Paksa dulu, paksa dengan malu. Tapi dengan sendirinya, nanti dengan berulang kali malu tersebut, jadi merasa tanggung jawab kita, ada keinginan di masjid. Maluin aja dulu.
nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah terus gimana Pak Ustadz, pahalanya gimana? Ya nggak apa-apa, itu urusan Allah. Kita nggak berhak menjudgment seperti ini. Kalau di dalam kajian fikih juga itu tidak sah sholat seperti itu madzhab Imam Syafi'i, tetapi sesuai fikih. Jadi kita nggak boleh ngejudgment, Mbak. Gimana Pak Ustadz, korban saya belum akikah, hukumnya seperti itu? Nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Kita ulama nggak boleh seperti itu. Selebihnya itu kehendak Allah, yang ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama kali kita dapat nikmat harta benda, kita sedekahkan. As-sodaqatu ala niyati ghadabi. Kalau kita niatkan sedekah kita terang-terangan, bisa jadi penghalangnya bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen nggak tahu, ya sudah, masukin masjid aja. Setiap Jumat, setiap sholat, banyak yang sudah praktek. Ada yang maghrib setiap hari ngasih. Karena sedekah yang paling baik itu sedekah yang tiap hari dikerjakan, bukan yang setiap bulan 1 juta rupiah, bukan. Tiap hari kita praktekkan seperti itu. Pasti di sini ada yang ngomong, wah Ustadz ngomong pintar banget, emang udah praktikin apa? Coba ke rumah, ada celengan nggak kalau subuh? Kan bisa ngomongin doang, yang di pojokan sono pasti ngerasain. Ngomong doang Ustadz mah, praktek ya kagak gitu. Tapi insya Allah di Senopati mah insya Allah orangnya baik. Insya Allah. Itu yang pertama. Jadi dapat nikmat harta kita sedekahkan seperti itu. Yang kedua apa? Nikmat sehat walafiat, panjang umur. Makanya selalu muqaddimah maupun Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Wali Kota selalu ngomong alhamdulillah atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat. Gitu ya Pak? Hah? Rata-rata RT, RW, lurah, camat kan ngomong begitu. Tapi itu hanya dipraktekkan di lisan. Apakah pernah kita meminta kepada Allah berterima kasih pas waktu doa? Setelah sholat kita ngomong, ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan jasad dalam tubuh kita kesempurnaan yang dijauhkan dari segala penyakit, sehingga jasad, organ-organ tubuh saya masih berfungsi dengan normal. Pernah nggak berdoa seperti itu? Kagak. Yang ada Assalamualaikum warahmatullahi. Berilah rezeki yang berkah, berilah anak istri kami yang soleh dan soleha. Kata malaikat, bosan gua dengernya doanya gitu mulu gitu. Percaya? Hah? Ya, kalau nggak percaya, saya aja nggak dengar malaikat ngomong gitu, percaya. Itu yang kedua, kita harus bersyukur Pak. Ingat, syukur atas nikmat sehat panjang umur. Kita kalau bersyukur ungkapin sama Allah. Terus realisasinya gimana ini caranya Pak Ustadz? Kalau saya udah dikasih kesehatan, kalau saya dikasih panjang umur, kerja kita sudah sehat, kan sehat, badan kita bisa kerja. Setelah pulang kerja, badan kita pengen bersyukur lagi, realisasinya dengan apa? Dengan nonton salah ya itu ya. Setelah pulang kerja kita sempatkan ke masjid, hadir ke majelis ilmu seperti ini nih, hadir seperti ini nih. Ada orang meninggal kita datengin, ada orang sakit kita tengokin. Duribat alaihim dillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa bihablim minan nas. Bolak balik saya jelaskan, kalau misalnya nggak paham, apal doang tapi nggak pernah diterapkan.
Sejatinya manusia diliputi dengan kehinaan. Dan caranya gimana ya? Hablum minallah, saya udah sholat, di rumah saya sholat. Hablum minallah saya sudah belum. Lihat tetangganya sakit, ada berita duka, sudah kita hadirin belum? Tapi sih saya lihat kalau Senopati Ustaz pada ngadirin, alhamdulillah. Tapi setelah hadir di situ ngasih amplop di dalam baskom, habis itu merokok sama ngopi. Bener? Kenapa nggak kirim doa? Sayang. Hadirin setelah masuk ke situ kita lihat si mayit. Karena peringatan orang mati itu kiamat kecil. Kita lihat mayitnya. Di situ ada kertas secuil, di situ dibaca ila hadratin anu bin anu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Amplopnya taruh di baskom, habis itu ngopi, rokok. Bener nggak ya kayak gitu? Hah? Tapi di sini rata-rata datang ucluk-ucluk bareng-bareng, habis itu ngasih amplop ke dalam baskom, habis itu kopinya nggak ada ini, kopinya nggak ada ini, gitu. Kita pelan rubah Pak, pelan-pelan kita rubah. Itu salah rasa syukur, sekaligus bisa menggugurkan happiness kita, hubungan sesama manusia kita gugurkan. Lah kalau seandainya sama Allah doang, sholat kita sudahkan, puasa kita kerjakan, zakat kita kerjakan, cuma sama tetangga kita cuek, sama tetangga kita nggak mau nolong kalau kesusahan, bahkan lebih parah agak makannya susah, kita membiarkan itu. Naudzubillahi min dzalik. Luar biasa itu. Dua kali itu mual jauh-jauh umroh kalau tetangga kita masih susah, bolak-balik kita umroh tapi tetangga kita makannya masih susah, ditunda Pak. Mendingan kasih tetangga kita yang susah, biar pahala umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sekali-kali. Yang kedua ini terima kasih sama Allah, bersyukur ya Allah, saya sudah diberi organ tubuh ini komplit, tidak kurang suatu apapun. Ya Allah, saya bersyukur. Tangan saya, kaki saya, Nabi Muhammad seperti itu Pak. Setelah beliau pasti setiap habis sholat isya, beliau mengungkapkan rasa syukur, habis itu meminta maaf. Tangan saya, kaki saya, mulut saya, semuanya